Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami di sini sebagai kelompok 1 mata kuliah Teknologi Pendidikan dengan anggota yang pertama saya sendiri, Laila Latifah, kemudian Laili Nur, Iis Husniati, Hanif Mustafa, Golib Satrioko, Jangkung, dan Putra Hidayatullah akan mempresentasikan materi kami yang bertema kawasan teknologi pendidikan. Baik di sini saya akan memulai latar belakang pembentukan kawasan teknologi pendidikan yang ditinjau oleh definisi yang dikemukakan oleh Association for Educational Communication and Technology atau bisa disingkat sebagai AECT. Kawasan teknologi pendidikan, jika ditinjau dari pengertian teknologi pendidikan oleh AECT, didefinisikan secara berbeda-beda di setiap perkembangannya. Istilah teknologi pendidikan muncul tahun 1963 dan pada tahun 1972 akan mengalami perkembangan menjadi teknologi pembelajaran hingga tahun 1977. Dan pada tahun 1994 kembali lagi diistilahkan sebagai teknologi pendidikan. Berikut poin inti kawasan teknologi pendidikan dalam setiap rumusan AECT. Rumusan tahun 1963. Teknologi pendidikan berorientasi pada pendidik. Kemudian tahun 1972, teknologi pembelajaran didefinisikan sebagai sesuatu yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian pada tahun 1977 muncul istilah teknologi instruksional yang mencakup teknologi, ide, organisasi, dan sarana prasarana dalam sebuah pembelajaran. Kemudian rumusan yang keempat tahun 1994. Teknologi pembelajaran meliputi praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk pembelajaran. Kemudian pada akhirnya tahun 2004 kembali diistilahkan sebagai teknologi pendidikan yang didefinisikan sebagai praktik dalam memfasilitasi pembelajaran, mencipta untuk kinerja yang optimal, menggunakan serta mengelola proses dan sumber daya teknologi tepat guna. Sekian penjelasan dari saya dan penjelasan lebih lanjut dijelaskan oleh anggota berikutnya. Terima kasih. Kemudian rumusan definisi teknologi pembelajaran sampai dengan definisi 1994, yaitu memiliki kepastian tentang ruang lingkup garapannya. Untuk kedepannya, jumlah kawasan beserta kategorinya akan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan dalam bidang teknologi dan pendidikan, serta disiplin ilmu lainnya yang relevan. Setiap kawasan tidak berjalan sendiri-sendiri, namun memiliki hubungan yang sinergis. Sekian dari saya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan anggota berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelum saya, yaitu Laila. Di sini saya menerangkan tentang definisi teknologi pembelajaran. Untuk mengetahui pengertian dari teknologi pembelajaran, ada kalanya kita mengetahui arti baik secara etimologis maupun terminologis. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang berarti keterampilan maupun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan keterampilan. Sedangkan secara terminologis, kata teknologi menurut Spector yang dikutip oleh Yaomi dalam bukunya adalah metode yang digunakan untuk memberikan pengetahuan dengan mudah.
Adapun definisi lain dari beberapa tokoh mengenai teknologi sebagai berikut. Menurut Siemens dan Kickenberger yang dikutip oleh Xiaomi memaparkan pengertian teknologi ialah hal-hal yang berkaitan dengan gambaran alat bantu dan alat yang mewujudkan pikiran. Untuk pembelajaran sendiri dapat diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh beberapa orang, sumber belajar maupun alat bantu belajar untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat, pengembangan potensi diri, dan juga untuk menyalurkan minat yang dimiliki. Ada pula pendapat lain mengenai pembelajaran menurut Susanto yang dikutip dalam bukunya Pembelajaran untuk Bantuan yang diberikan pendidik untuk membantu peserta didik memperoleh sebuah pengetahuan dan pembentukan sifat. Lalu pendapat David Engler mengenai teknologi pembelajaran yang dikutip olehnya untuk definisi umum seperti television, moving image, sound recordings, dan lain-lain. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya presentasinya. Oke, di sini saya akan membahas tentang teknologi kawasan pendidikan, yaitu tentang ruang lingkup teknologi pendidikan, yaitu yang terdiri dari desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian, yaitu adalah 5 kawasan teknologi pendidikan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi hubungan timbal balik dari teori dan praktik pembelajaran serta penelitian yang dilakukan untuk melihat kebenaran teori yang ada. Setiap kawasan dalam teknologi pendidikan memberikan kontribusi kepada pengembangan teori dan praktik, dan sebaliknya, teori dan praktik dijadikan pengembangan kawasan. Tiap kawasan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan suatu kegiatan yang sistematik. Hubungan antar kawasan ini bersifat saling melengkapi. Penjelasan mengenai masing-masing kawasan atau ruang lingkup teknologi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kawasan desain. Yang dimaksud dengan kawasan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Kawasan desain paling tidak meliputi 4 cangkupan utama dari teori dan praktek, yaitu desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua yaitu adalah kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan di sini adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Di dalamnya meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Yang ketiga yaitu adalah kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran itu sangat penting. Oke, sampai situ saja materi yang telah saya bahas, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembauran perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Program-program media sekolah ini menggabungkan bahan cetak dan non-cetak sehingga timbul peningkatan penggunaan sumber-sumber teknologikal dalam kurikulum. Dan selanjutnya adalah penilaian. Penilaian dalam pengertian paling luas adalah aktivitas manusia sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menakar nilai aktivitas atau kejadian berdasarkan kepada sistem penilaian tertentu. Penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar, mencakup analisis masalah, pengukuran pacuan atokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah,
pada kesempatan kali ini saya berkesempatan menjelaskan secara singkat mengenai substansi dari contoh implementasi pada kawasan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya masa demi masa teknologi semakin berkembang dan maju. Begitupun perihal pendidikan. Pendidikan yang kita alami saat ini terkesan dan tergolong maju dan berkembang. Hal ini terbukti dari mudahnya kita mengakses ilmu-ilmu baru, informasi-informasi baru mengenai pendidikan. Dimanapun dan kapanpun kita berada, kita dapat mengakses ilmu-ilmu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya pendidikan yang kita alami, yang kita rasakan pada kesempatan kali ini, pada era ini terkesan maju dan modern. Lantas, apa sajakah contoh implementasi pada kawasan pendidikan di era ini? Tentu kita familiar dengan beberapa platform seperti Google Classroom, selanjutnya Google Meet ataupun e-learning bagi mahasiswa IAIN. Nah, platform-platform itu atau aplikasi-aplikasi itulah contoh nyata di era saat ini dari implementasi pendidikan. Mungkin contoh itu saja yang bisa saya berikan. Selebihnya kurang atau lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.